biasa. Ya, jadi memang harus berinovasi. Dengan ada yang datang hoax itu memberikan hal-hal yang baru, begitu. Saya percaya lah kalau bidang Pak Yani mah TOP, BGT, GTLW, banget gitu loh. Kayak gitu. Oke baik ya. BPP sendiri yaitu BPP Cilawi dan penyuluh pertanian swadaya di desanya masing-masing. Kalau info pemodelan sendiri dari yang saya wawancarai, rata-rata petani mendapatkan modal dari dana pribadi dan ada juga yang sebagian dari bantuan pemerintah untuk beberapa komoditas pribadi. Tapi rata-rata mereka berusaha dari anggaran pribadi. Lalu akses pasar, seperti yang saya sudah jelaskan, pertama di 70% itu dikolektif di pasar, sisanya bisa langsung ke konsumen atau ke pasar, lalu biasanya juga ikut pameran-pameran. Selanjutnya adalah kegiatan penyuluhan pertanian yang saya lakukan di Poktan yang baru tumbuh. Materinya saya ambil hidroponik, sasarannya kelompok tani gudang lembur, dilakukan secara pertemuan kelompok. Metodenya serama diskusi dan demonstrasi. Ini jadi saya penyuluhan di malam hari karena menyesuaikan permintaan dari bapak-bapak setempat yang mana hanya memiliki waktu luang dan bisa kumpul bersama itu ketika malam hari. Di sini saya mengambil materi hidroponik. Jadi kita memasukkan dalam satu ember ini sebanyak 30-40 ekor lele saja. Lalu untuk di bagian atas ini kita tanami kangkung menggunakan medianya itu arang sekam. Nah, dan dimana nanti begitu hujan turun di sebelah samping sini itu sudah ada lubang-lubang untuk mengeluarkan air yang turun dari hujan. Desa Modern Murni ini terdapat 3 kelompok tani, yaitu Murni Tani Jaya yang diketuai oleh Bapak Ahmad, yang kedua itu Bojong Murni Mandiri yang diketuai oleh Bapak Dasep, yang ketiga itu Sadar Tani Muda yang diketuai oleh Kak Dian Saruna Muda. Berdasarkan hasil identifikasi yang dapat saya simpulkan yaitu ada 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor kekuatannya itu pemanfaatan lahan untuk usaha tani berjalan sebagaimana mestinya. Karena jenis tanah di desa Gunung itu jenis tanah phosphoric dan aerosol. Nah, yang ketiga itu ada pinjaman non-bank. Jadi yang pinjaman non-bank ini kayak pinjaman ke masyarakat sekitar. Nah, ini biasanya mereka pakai ketika masa pemupukan. Ketika masa pemupukan biasanya membutuhkan banyak biaya. Kemudian dari akses informasi permodalan juga ini mohon nanti apabila ada kesalahan dikoreksi. Jadi mereka itu tidak mengetahui adanya, bukan tidak mengetahui, mereka tahu tentang kredit usaha rakyat tani. Nah, ketika dilakukan identifikasi ini mereka sebenarnya pengen mencoba mengambil keuntungan dari petani itu berapa per kilonya, apakah dia bisa yang diharapkan oleh BPP misalnya apa ini jangan terlalu banyak untung nggak jual ya obat lebih banyak gitu ya jualnya, apakah dari setiap kilonya sehingga petani itu mengambil keuntungan per kilonya berapa, pernah ditanya? Belum. Saya belum kayak gitu Pak, belum kepikiran ke situ. Karena kan salah satu fungsi Gapoktan itu meningkatkan kesehatan. Itu fungsi inti ya Gapoktan, meningkatkan kesehatan artinya dia sebagai pengumpul produk hasil pertanian di sekitar itu, tapi dengan harga yang Kalau ini si Ade ini lebih ke dia apa ya? Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Koreksi Ini nanti pasti dia akan menyampaikannya ke
dosennya lebih ke situ gitu. Kan nanti dia ini lebih fokus di kegiatannya, kemudian ini kritikannya gitu ya. Yang irigasi tetesnya apa gimana? Apa masih Kalau soalnya kan konturnya kemarin juga kita lihat kan dari atas sampai ke bawah enggak, masih bukan daerah yang landai ya gitu. Berarti tapi terima kasih bagus masukannya buat minimal untuk pengairan karena kita juga terbantu ya Pak ya pas pemasangan irigasi ini juga. Cuman memang tidak akan bisa seluas yang dia harus kebunnya ya. Pertama justru harus bisa membawa audiens itu lebih fokus dulu. Jadi audiens itu nggak jenuh. Jadi apa yang dibicarakan akhirnya kalau misalkan ini supaya jadi pemaparannya itu lebih terkonsentrasi. Jadi akhirnya apa ya? Karena mungkin pertama itu jadi demam, demam panggung atau gimana. Dan memang sangat terbantu sekali dengan adanya Kang Deris ini dan juga bisa menerapkan beberapa teknologi yang kita tahu tentunya KBRT itu baru dibentuk dan jujur itu juga karena ada program makanya saya dipaksakan untuk dibentuk. Dan untuk pertama kali boleh ketahui untuk mencari lokasi IPW itu Kang Deris sama Kang Sahrul saya sampai Batu Gunung sampai ke Batu Gunung ke daerah kopi. Saya ingin meletakkan dasar-dasar penyuluhan di potensial. Yang pertama tentang saya informasi ke BPP lain banyak yang menolak KKL mahasiswa. Itu BPP semua banyak. Mengapa kami BPP Ciawi selalu welcome yang PKL di BPP Ciawi? Karena menurut saya ini untuk pembangunan pertanian Ciawi ini terutama Ciawi itu tenaga penyuluh itu sangat kurang. Jadi kalau kami di BPP Ciawi itu terutama saya ingin bahwa nanti BPP Ciawi itu lebih baik dari BPP lain dengan dibantu dengan para mahasiswa walaupun misalnya hanya 3 bulan, 2 bulan ya. Seperti itu. Saya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berpraktek di BPP Ciawi. Yang pertama itu tujuan saya mengapa sebelum saya konsul saya ingin Ciawi itu lebih maju lah. Karena kalau dengan adanya rekan-rekan mahasiswa ini bisa membantu kami di penyuluhan di BPP Ciawi yang tidak kecamatan ini. Karena yang tidak kecamatan ada 35 desa ya. Sehingga ke pelosok-pelosok itu karena dengan tenaga kami yang sedikit bisa dibantu oleh para mahasiswa. Saya mengharapkan dari bidang mahasiswa pertanian ini bukan 100% mengikuti, tapi minimal harus siap teori dan praktek. Tearing me apart with words you wouldn't say. Suddenly tomorrow's moment washed away. 'Cause I don't have a reason and you don't have the time. But we both keep on waiting for something we won't find. The light on the horizon was brighter yesterday. Shine